Shalom umat Tuhan. Puji Tuhan kita kembali ada dalam Cool Online bersama-sama. Hari-hari ini biar kiranya Roh Kudus senantiasa menguatkan setiap kita. Sungguh bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena oleh Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan, mari hari ini datang, buka hatimu, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu hari-hari ini Roh Kudus-Mu sedang dicurahkan. Roh Kudus-Mu Tuhan sedang Engkau penuhi atas setiap kami. Karena itu kami buka hati kami buka hidup kami. Kami mau Engkau isi kembali ya Tuhan. Kami mau Engkau baharui ya Tuhan Yesus. Kami mau Engkau memenuhi hidup kami lagi dan lagi ya Tuhan. Agar kuasa-Mu itu dinyatakan bagi setiap kami. Engkaulah Roh Kudus, penghibur, penolong bagi setiap kami. Kami percaya Engkau ada saat ini dan siap untuk memenuhi kami. Dan kami juga siap Tuhan untuk dipenuhi oleh Roh-Mu. Berkati Tuhan, Cool pada hari ini hadirat-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh
Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalir syakalalabalalabalalabalalabalalabalala, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Angkat kedua tanganmu. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini, mengalirkan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Oh Roh Kudus mengalir. Kami tahu Tuhan, Roh-Mu sedang Engkau curahkan bagi setiap umat-Mu. Engkau memberikan penolong, penghibur sebagai janji yang kekal, ya Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, malam ini kami siap Tuhan untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu akan meneguhkan hidup kami, dan Roh Kudus akan memeteraikan kebenaran itu di dalam hidup kami, sehingga kami diubahkan, kami dibarui, kami memperoleh pembaruan hari lepas hari, ya Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Umat Tuhan, mari sama-sama katakan amin.
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Kita jumpa lagi dalam KUL pada malam hari ini. Saya percaya di dalam KUL ini kita akan mendapatkan berkat-berkat yang kita dapat jalankan untuk ke depan hari-hari yang mendatang. Sebelum kita dengar firman Allah, sharing firman ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, malam hari ini kami berkumpul kembali dengan seluruh sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, keluarga kami untuk sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Berikan kami hikmat, pewahyuan dan pengenalan secara benar tentang Engkau sehingga kami sungguh-sungguh mengerti bahwa kami hidup di dalam Engkau dan kami mengenal Engkau secara benar. Terima kasih Bapa, juga pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan pesan ini dengan semudahnya dan sederhana sehingga dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, apa kabar? Udah sekian lama kita tidak jumpa lagi dan sekarang saya percaya kabar kita semua baik-baik ya. Dan saya percaya juga tetap antusias, tetap bersyukur bahwa kita dapat melalui masa-masa kita ini dengan penuh kemenangan ya. Dan saya percaya kita terus menanti-nantikan Tuhan. Memang di dalam penantian saya tahu hal yang saya dapat belajar selama kita ini semua mengalami peristiwa ini, keadaan ini. Bahwa kita harus lagi belajar untuk kata menanti ya, menunggu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa menanti di sini adalah menanti di dalam Tuhan. Itu yang kita akan mendapat kekuatan baru. Kalau kita menanti tentang seseorang atau apalah yang kita ingin kita tunggu ya, mungkin kita mau dijemput teman atau kita menunggu jawaban dari teman ya tentang WA-nya apa gini, kita mungkin nggak sabaran gitu ya, nggak sabaran. Atau dijanjikan nanti saya akan datang jam 10 umpamanya gitu, 10 pagi. Tapi sampai jam 10 pagi lewat kita masih belum dijemput umpamanya gitu. Itu yang membuat kita rasanya nggak enak. Memang menunggu itu tidak enak. Saya percaya setiap kita ada menunggu kapan ini akan berakhir, pandemi akan berakhir ya. Saya percaya juga bahwa jangan lagi lah peristiwa ini ada gitu ya. Tapi semuanya itu saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa apapun yang kita lalui hari-hari ini, apapun yang terjadi dengan berita-berita yang ada, tetap ingat bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan akan menepati janjinya kepada setiap kita. Amin Ibu, Bapak Ibu. Ya saya percaya Bapak Ibu tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Karena saya begini, beberapa bulan yang lalu saya dari keluarga saya ada yang mengalami sangat pergumulan yang kesedihan gitulah ya, yang sangat karena itu mendadak sekali. Memang waktu menerima kabar itu kita tidak enak. Tapi saya katakan kepada keluarga saya, pasti ada yang terbaik nanti Tuhan kasih. Di dalam penantian inilah, waktu ini, proses dalam penantian janji Tuhan, saya juga ngalamin dan keluarga juga ngalamin. Pasti ada yang terbaik, pasti. Selama kita tetap bersyukur, tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Karena saya mendapatkan satu firman, waktu saat saya berkata-kata kepada saudara saya, itu mengenai Abraham. Bapak Ibu mengerti bahwa Abraham itu dijanjikan Tuhan untuk punya anak. Terpikir nggak oleh kita Bapak Ibu? Abraham itu kan sudah tua. Umurnya 75 tahun dalam Kejadian 12. 75 tahun sudah tua. Tapi kan orang bilang, laki-laki kan bisa aja tua tapi punya anak. Oh ya, tapi istrinya di situ dikatakan mandul. Sarah itu mandul, sudah mati haid. Bagaimana mungkin? Secara logika kita itu udah nggak mungkin kan? Sepertinya gini, waktu saya terima pewahyuan itu, saya mendapatkan gini, oh ya, kita selalu bilang yang logika yang masuk akal. Tetapi Tuhan janji kepada pasangan ini yang kita tahu itu
secara logika ya, aduh nggak mungkin deh ya, udah tua, itu yang satu mandul lagi gitu. Tapi kenapa Tuhan janji kepada mereka? Nah disinilah Bapak Ibu, satu permasalahan yang sukar kita pecahkan. Jadi taruhlah namanya seberat-beratnya atau yang sebesar-besarnya masalah itu. Tapi Tuhan campur tangan dan kejadian itu ajaib. Dan itu digenapi sampai 25 tahun. Umur Abraham 100 tahun. Jadi kalau menurut kita sepertinya saat ini kapan sih berakhirnya? Nggak usah tanya-tanya lagi. Pasti Tuhan akan pulihkan semuanya. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Roma 4 ya. Roma 4 ayat ke Roma 4 ayat ke-18 ya. Di sini kita baca sampai ayat 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sangat luar biasa sekali. Dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi Tuhan itu berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham. Gak ada dasar. Abraham gak ada dasar untuk berharap. Oh dia udah tua. Istri udah mati haid. Gak benar. Tapi dia tetap berharap. Karena dia percaya akan janji Allah. Dia tidak bimbang. Gak lagi nunggu-nunggu gitu selama nunggu-nunggu gak gini. Ah Tuhan salah kali ini. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Jadi saya saya mendapatkan ayat ini. Saya bilang yes Tuhan. Engkau berkuasa untuk melakukan apa yang Kau janjikan kepada kami. Allah berkuasa. Allah berkuasa Bapak Ibu. Nah, saya pikir gini, dari ayat Kejadian 12 sampai ke Kejadian 21 itu 25 tahun. Ya memang saya percayalah ya. Semua juga tahu bahwa Abraham akhirnya mengawini Hagar, punya Ismail, ada. Memang bisa jatuh bangun imannya. Tetapi di sini di kalimat ini, di firman ini, ia tetap berharap dan dia tidak bimbang, ia memuliakan Allah. Belum punya anak sudah memuliakan Allah. Jadi belum dapat janjinya pun sudah memuliakan Allah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah dalam penantian kita? Dengan masalah-masalah doa kita yang belum dijawab. Saya tahu kesedihan. Saya merasakan juga. Tertekan, saya merasakan juga. Semua merasakan. Tetapi mari Bapak Ibu kita belajar dari Abraham. Selama tenggang waktu 25 tahun itu, dia tetap bertahan. Apa yang menyebabkan dia dapat bertahan? Nah Bapak Ibu, memang dalam hal menunggu itu kita perlu mulai kembali kepada sepertinya zaman dulu ya. Zaman dulu itu kan belum ada handphone ya, bisa WA cepat dijawab. Ya kadang-kadang yang lama jawab aja 1 hari belum dijawab aja kita udah uring-uringan. Tapi dulu kita menantikan balasan surat bisa seminggu loh. Berarti orang yang zaman dulu itu hebat juga ya, tabah gitu. Kita sekarang nunggu taksi online,
nunggu 10 menit aja udah uring-uringan. Pesan makanan lewat online, agak telat sedikit, ngomel, batalin. Karena sudah kebanyakan instan. Ya, dulu saya ingat lagi waktu belum bisa bayar listrik apa-apa, belum bisa pakai satu transaksi, ya. Kita masih nunggu di loket itu berjam-jam, masih sabar. Kadang-kadang diingatkan juga, kemana ketabahan itu? Di mana kesabaran itu? Kita mulai harus ingat bahwa salah satu rasa buah roh itu adalah kesabaran. Sabar itu penting dalam penantian. Makanya Bapak Ibu, kita belajar dari Abraham, kenapa dia dapat bertahan. Yang pertama karena dia berharap. Sangat berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 147, ya. Mazmur 147, di sini dikatakan ayat 11. Ayat 11 dikatakan, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi itu Tuhan senang dengan orang yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa dalam kita berharap, apapun situasinya kita tetap punya pengharapan dalam Tuhan, ya. Jangan sampai kita tuh kecewa, ya. Saya ini perhatikan bahwa hari-hari ini kalau kita berbincang-bincang sama teman, mungkin ada yang sudah hampir bukannya terus pergi begitu aja, hampir udah kelemes gitu ya, lemah, masih apa Tuhan dengar gitu. Seperti tanaman ya, tanaman yang kering, kerontang gitu. Tapi kalau kita perhatikan masih ada daun yang warnanya hijau, masih ada kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau ada yang mulai agak lemah-lemah gitu, mari bangkitkan kembali. Siram, seperti tanaman yang kering kerontang itu, kita siram setiap hari. Dia akan pasti hidup. Saya kasih contoh memang. Saya punya pohon jarak. Daun jarak itu bagus untuk masuk angin untuk anak-anak. Nah, cucu saya sakit. Jadi saya ambil pohon jarak itu dari rumah saya bawa ke tempat anak saya. Permulaannya dia jadi kering gitu. Tetapi saya lihat ada tunas kecil itu hijau. Anak saya udah bilang, oh udah mati nih mah katanya. Oh tidak. Ada sedikit harapan dalam situ. Tiap hari rajin aja siram. Siram, dan dia tumbuh. Sama halnya dengan kehidupan ini. Kalau hari-hari ini yang kita lalui, kita sudah lemah, makin mundur, makin gak mau berdoa, gak mau baca firman, gak mau apa-apa, menjauh dari komunitas, jauh dari kul. Jangan. Justru kita harus tetap masuk. Kita bicara sesungguhnya. Jujur, ini kan tahun integritas. Dan saya percaya Anda akan disiram dengan firman Tuhan. Anda akan kuat kembali. Hidup kembali. Ada harapan. Harap dengan Tuhan. Karena sabar itu adalah satu hal yang harus kita punyai. Karena kita juga harus punya pengharapan di dalam penantian itu. Ada iman. Kita rela, ikhlas untuk dapat menerima keadaan ini. Dan saya percaya Tuhan senang dengan orang yang takut akan Tuhan dan mempunyai pengharapan akan kasih setianya. Tuhan tidak kurang kasih setia. Dia tetap setia akan setiap kita. Bapak Ibu, apa yang Anda harapkan dalam hal ini? Percayalah Tuhan akan genapi. Tadi dikatakan sini bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya.
Dan dia mau. Amin. Jadi yang pertama, kenapa tuh Abraham dapat bertahan di dalam penantiannya akan janji Tuhan. Nah, waktu dia mungkin lagi malam-malam gitu ngeliat kok belum hamil-hamil istrinya Sarah gitu ya. Terus dia ingat Tuhan berfirman, nanti seperti bintang inilah banyaknya keturunanmu. Terus dia bilang, seperti inilah keturunanku nanti. Bapak Ibu juga bisa bilang, apa janji Tuhan kepada Bapak Ibu? Katakan, deklarasi. Amin? Ya. Saat kita mau terus mengatakan janji Tuhan dan kita hidup benar di dalam Tuhan, saya percaya tergenapi apa yang dikatakan Tuhan. Sangat saya percaya. Yang kedua, kenapa Abraham dapat bertahan? Imannya nggak lemah, nggak bimbang. Ada pencobaan, ya boleh. Ada angin-angin badai, sepoi-sepoi kayak apa semuanya boleh-boleh saja. Gonjang-ganjing boleh saja, tapi terus matanya tertuju kepada Tuhan. Dia tidak lemah. Dia bilang, aduh Tuhan, malu doang masa udah tua gini hamil istri saya. Enggak. Dia tetap percaya. Amin. Kita lihat dalam Markus 9 ayat 23 ya. Dia enggak lemah. Markus 9. Markus 9 ayat 23 dikatakan begini. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, jika tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, ya. Nah, di sini Yesus ini ditanya sama apa bisa sih diusir setan roh jahat ini. Tuhan bilang sama murid-muridnya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kita mengaku bahwa kita orang percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Amin. Kita jadi tidak akan lemah, tidak bimbang. Dalam Lukas 1 ayat 37 juga dikatakan seperti hal ini. Dikatakan begini ya, Bapak Ibu perhatikan baik. Ayat 37 dikatakan begini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua bisa. Udah tua, mati haid Sarah, bisa punya anak Ishak. Sebelum dapat Ishak, Abraham tetap memuliakan Allah. Keren. Apakah Bapak Ibu dan saya, pertanyaannya itu, masihkah engkau bisa memuliakan Allah dalam keadaan saat ini? Ya, kita baca dulu dalam bilangan ya. Dalam bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23. Bapak Ibu, dalam penantian, saya percaya iman kita bertumbuh. Dan bisa juga dalam penantian iman kita lemah. Tetapi saat kuncinya adalah berharap dan terus siram dengan firman Allah, kita tidak bimbang, kita tetap percaya, kita akan kuat di dalam Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 dikatakan begini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah bukan manusia. Dia pasti menepati janjinya. Kalau manusia ingkar janji udahlah biasa lah itu ya. Ya karena manusia gitu. Tapi Tuhan pasti menepatinya. Saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah curang dalam kehidupan saya. Dan saya juga percaya Tuhan tidak pernah curang dalam kehidupan Bapak Ibu. Tidak ada kecurangan di dalam Dia. Dia adalah ya dan amin. Bapak Ibu, bagaimana? Masihkah kita menantikan dengan ucapan syukur kita? Tetap memuliakan Tuhan? Stop kepada Bapak Ibu ataupun dapat saya sama saya ya. Kalau kita merepet-merepet, mengeluh-mengeluh ya.
tarik-tarik napas panjang. Jangan. Stop. Ganti. Penyesalan-penyesalan, kecewa kita, menggerutu kita dengan ucapan syukur. Bahwa Tuhan baik. Tuhan itu baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Yang ketiga, apa yang membuat Abraham bertahan? Tadi yang pertama adalah dia berharap kepada Tuhan, imannya tidak lemah dan tidak bimbang. Ya, kalau di dalam penantian ada pencobaan banyak yang bisa kita tergoda, itu dibuang aja, gitu ya. Misalnya salah satu contoh aja lah. Ini kan lagi banyak musim es kelapa muda ya. Enak banget es kelapa muda itu. Pakai jeruk lagi. Aduh, sedap banget. Nah, waktu itu saya sakit. Batuk. Di rumah saya itu pada minum gitu. Aduh, enak banget gitu. Tiba-tiba setelah mereka makan minum itu masih ada tinggal dikit gitu. Udah kenyang semuanya. Kalau saya liatin saya bisa tergoda kan. Akhirnya saya ambil, saya bilang gini, ini pada semua sudah pada selesai semua, udah mah katanya. Langsung saya buang. Karena apa? Kalau saya lihat terus, saya tergoda nanti. Mendingan dibuang. Lihat masalah itu jangan terus dilihatin. Tapi lihat Tuhan, bilang ini masalah saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mengatasinya adalah engkau akan diberikan kata-kata kepada Tuhan. Amin. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup dan mau melakukannya, melebihi apa yang kita pikir. Kita doakan. Dalam Efesus 3. Efesus 3 sebentar. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Wow. Lebih banyak dari apa yang kita pikir, kita doakan. Bapak Ibu, setiap hari kita kan ada doa ya. Doa terobosan, doa ini, doa itu. Saya percaya apa yang kita doakan dan teman-teman semua akan jauh lebih banyak Tuhan kerjakan. Untuk negeri ini, untuk dunia ini, untuk keluarga kita, untuk kita pribadi, untuk pelayanan kita. Saya percayalah Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh yakin, kenal Tuhan, kita tidak pernah meninggalkan Dia. Kita tidak akan kecewa terhadap Dia. Hari-hari ini, Bapak Ibu yang lemah, dengar baik. Kita tahu semua kan? Ini Pentakosta ketiga, pencurahan Roh Kudus. Mereka yang terus dipenuhi oleh Roh Kudus, itu akan kuat. Dalam kelemahan kita, Dia tolong kita. Kita berdoa sesuai yang Tuhan mau. Makanya di sini saya percaya Tuhan bilang, Dialah, Tuhanlah, ya, yang akan melakukannya jauh dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Kita pikir, abis ini apa lagi ya, abis apa ini lagi, udah gak usah dipikir. Kita doa saja, minta Roh Kudus, apa yang jadi perasaan Tuhan, apa kehendak Tuhan, kita berdoa untuk itu. Dan saya percaya Tuhan akan lakukan. Jadi sebesar-besarnya atau seberat-beratnya masalah kita, pasti ada jawabannya Bapak Ibu. Pasti ada jalan keluarnya. Bapak Ibu masih ingatkan, dulu kita sekolah, ada pelajaran apa gitu ya, pertanyaan. Tapi di balik-balik bukunya itu terakhir ada
kunci jawaban. Gak ada di situ dalam kunci jawaban, dia bilang ini, pertanyaannya gak ada jawabannya, gak ada. Tapi semuanya ada jawaban. Dulu kita sekolah begitu, ada buku itu. Bagaimana kita belajar? Saya percayalah kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat bertahan melewati masa-masa ini bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan dari Tuhan. Roh Kudus yang saat ini telah dicurahkan bagi setiap kita. Kita sudah terima kuasa itu. Makanya Bapak Ibu, percayalah, kalau kita katakan begini ya, kayaknya kelam, gelap saat ini. Ya boleh-boleh saja. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Ada satu cerita Bapak Ibu. Inilah ya. Sampai sekarang saya ingat. Waktu awal-awal pelayanan saya di Sumatera Utara. Kami melayani di satu desa. Bukan desa lah, dusun lah ya, masuk lagi. Itu listrik tuh masih jarang lah ya. Jadi ada tapi ya kecil gitu. Jadi mesti pakai diesel segala macam. Nah, satu waktu pas lagi di desa mana gitu, kita lagi pujian penyembahan apa semua mati lampunya. Tapi kita tetap pujian penyembahan. Nyala lagi, nyala. Akhirnya khotbah. Nah, waktu khotbah mati lagi. Tapi begitu mati lampu, mati blek gelap. Mereka yang hadir bilang begini, terus khotbah, teruskan saja. Karena kami melihat Yesus dalam kegelapan. Bapak Ibu, kalimat ini sampai kini untuk saya pribadi sangat-sangat membantu saya dalam pelayanan. Saya pernah pelayanan mati lampu juga, saya tetap berkhotbah. Karena Yesus ada di dalam kegelapan. Dalam kegelapan saat ini yang ada yang mengatakan, iya boleh saja. Tapi dengar baik, Yesus adalah terang itu. Yang menerangi hati kita, mata kita. Miliki hati yang terang. Dapat melihat Yesus di dalam kegelapan. Bangkit setiap kita Bapak Ibu. Dan saya percaya di dalam penantian-penantian kita, terus menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Saat kita menanti-nantikan Tuhan itu artinya kita mendapat kekuatan Tuhan. Tuhan berbicara banyak tentang hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ini sharing pada malam hari ini. Bagaimana kita dapat bertahan sebagaimana Abraham dalam penantian yang 25 tahun. Dia tetap berharap kepada Tuhan, imannya tidak lemah dan tidak bimbang. Dan yang ketiga, dia yakin sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup dan mau melakukan dan menggenapi firman-Nya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Saya percaya, kami hamba-Mu percaya bahwa setiap kami yang mendengarkan firman ini akan mendapat kekuatan yang baru, iman kami lebih lagi bertumbuh Tuhan, sehingga pengharapan kami kepadamu tidak lagi kendor Tuhan, terus berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Dapat dilakukan dengan 3 cara Bapak Ibu. Pertama dengan rekening yang ada tertulis di kamera ya. Dan sudah ada QR code. Dan yang ketiga bisa dibawa ke gereja, taruh di amplop, ada di kotak persembahan tempat pembicara. Saatnya kita akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Bapa dan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus memenuhi setiap kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.